Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman Klasis Solo, dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu yang akan menjadi bekal bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kita ingat betul, kita tahu betul bahwa apa yang kita baca tadi merupakan rumusan berkat yang selalu atau yang sering disampaikan di akhir kebaktian minggu kita. Berkat itu mencakup perlindungan, kasih karunia, dan juga damai sejahtera. Perlindungan itu menimbulkan rasa aman. Kasih karunia itu segala pemberian yang Allah berikan kepada umat-Nya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat-Nya, sehingga umat merasa dikasihi oleh Allah. Dan damai sejahtera itu menggambarkan satu kondisi kehidupan yang baik, yang sejahtera. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, namun kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan kita tadi, nampak dengan sangat jelas bahwa berkat itu ternyata tidak secara otomatis diberikan kepada umat-Nya. Ada semacam syarat yang harus dipenuhi agar supaya perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah itu dirasakan umat-Nya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tadi meletakkan namaku di atas Israel. Artinya umat itu meletakkan Allah di atas segala-galanya atau tunduk kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah berkat itu kan seringkali dipahami atau dihubungkan dengan misalnya kekayaan. Itu yang paling umum lah ya. Nah pertanyaannya, apakah salah kalau orang menginginkan kekayaan? Kalau orang ingin menjadi makin kaya, apakah salah? Tentu saja tidak otomatis salah. Kecuali, nah ada pengecualiannya tentunya. Kecuali misalnya kita mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang jahat, dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang kotor. Apakah dengan mendapatkan semuanya itu kita merasa aman? Apakah dengan mendapatkan semuanya itu kita merasa bahwa ini adalah kasih karunia Allah kepada saya? Apakah dengan cara-cara semacam itu membuat kita damai sejahtera? Saya yakin tidak. Orang yang melakukan cara-cara seperti itu sudah pasti juga akan dibayang-bayangi dengan ketakutan, jauh dari damai sejahtera, bahkan tidak jarang juga hal-hal semacam itu atau apa yang ia dapatkan tidak membuat ia hidup dengan baik, melainkan justru semakin memburuk. Atau kita mendapatkan semuanya itu, kita menjadi semakin kaya, tetapi kekayaan itu tidak digunakan sebagai berkat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang lain. Apa yang kemudian terjadi? Betapa banyaknya orang-orang yang menjadi semakin kaya, sekaligus juga menjadi semakin serakah, semakin tidak peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bahkan tidak jarang kekayaan yang dimilikinya merusak kehidupannya. Nah, sudah barang tentu, kalau itu yang menjadi tujuan atau yang terjadi, maka
kekayaan itu bukanlah berkat yang dari Tuhan. Karena ia tidak menciptakan rasa aman. Karena ia tidak menumbuhkan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Maka dari itu, saudara yang saya kasihi, setiap kita tentu merindukan berkat-berkat Tuhan apapun. Tidak hanya kekayaan, tetapi banyak hal. Dan jikalau kita merindukan itu, maka tempatkanlah Allah di atas segala-galanya. Tunduklah pada Allah, maka sungguh kita akan merasakan aman, dikasihi, dan hidup di dalam kondisi yang baik atau damai sejahtera. Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena apa yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan bersama. Biarlah kiranya hidup kami letakkan di bawah kekuasaan-Mu, sehingga kami juga boleh senantiasa menikmati perlindungan Tuhan yang menumbuhkan rasa aman. Kami boleh merasa betapa Tuhan mengasihi kami dan betapa Tuhan menganugerahkan kehidupan yang baik, penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.